Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar beberapa konsep statistika yang akan mengantarkan kita kepada statistika inferensial. Bedanya dengan statistika deskriptif itu adalah kalau statistika deskriptif itu kan kita cuma menggambarkan atau memvisualisasi datanya aja ya. Kita belum sampai pada tahap untuk menarik kesimpulan dari suatu data. Nah, maka di video kali ini kita akan belajar untuk menginfer atau menarik kesimpulan dari suatu data. Oke, kita mulai. Ini adalah data kita. Dia membentang dari X1 sampai Xn. Oke, misalkan data kita ini berdistribusi secara normal. Oke, konsep mengenai distribusi normal, teman-teman bisa lihat dulu ya video saya mengenai distribusi normal sebelumnya. Oke, kalau misalkan data kita berdistribusi normal, maka bisa dinyatakan seperti ini ya. X atau data kita itu mengikuti normal distribution ya, mengikuti distribusi normal, dia akan memiliki dua buah parameter yang penting, yaitu mu ya rata-rata dan sigma simpangan bakunya. Kalau misalkan digambar grafiknya seperti ini ya, ini adalah kurva untuk data yang berdistribusi secara normal di mana data kita itu menyebar di sini ya. Jadi sumbu X ini tempat di mana data kita berada. Kemudian sumbu Y ini, ya PDF ini mengukur besar peluang nilai tertentu pada data kita itu akan terjadi, akan muncul. Di mana rumus untuk mencari PDF-nya itu adalah ini. Ya, PDF sama dengan 1 per sigma akar 2pi E pangkat bla bla bla. Wah, ini kayaknya kelihatannya rumusnya ribet banget ya. Tapi tenang aja, di sini kita nggak akan membahas konsep matematikanya lebih dalam. Sekarang perhatikan bahwa kita akan memilih salah satu nilai yang ada di dalam data kita. Katakanlah dia adalah X1 ini, ya. Oke. Kalau misalkan kita ingin menghitung luas ya daerah dari X1 ini sampai ke yang paling pojok kiri ini, kita bisa menggunakan integral ya. Jadi luas daerah yang diarsir ini sama dengan integral dari paling pojok kiri ya, berarti minta hingga sampai X1 itu berada di mana. Fungsi PDF-nya dx. Nah, inilah rumusnya untuk mencari luasnya. Untuk selebihnya, yang luas ini akan disebut dengan CDF. Wah, apa itu CDF? Jadi CDF ini adalah singkatan dari kumulatif density function. Terlihat bahwa untuk mencari CDF-nya ini ya, ini agak lumayan ribet juga ya, karena di sini ada integral dari minta hingga, lalu ini fungsinya fungsi PDF ya, terlihat tadi kan fungsi PDF-nya juga lumayan agak ribet ya. Nah, maka seringkali di beberapa penelitian ya, itu kita ingin agar data yang kita miliki itu sederhana. Ya, jadi kita ingin agar data kita itu terlihat simple. Data yang terlihat simple itu yang kayak gimana sih? Nah, sebuah data ya, biasanya dianggap simple itu kalau misalkan dia memiliki rata-rata yang sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Supaya data kita ini memiliki rata-rata yang sama dengan 0 ya, maka tiap datanya ya, tiap data kita itu akan dikurangi dengan rata-ratanya itu sendiri ya, seperti ini. Jadi X1 min mu, X2 min mu, dan seterusnya. Dengan begitu nanti rata-ratanya jadi 0. Dan supaya standar deviasinya sama dengan 1, maka tadi setelah dikurangi mu, kemudian akan kita bagi dengan standar deviasinya itu sendiri. Ya, jadi masing-masing dibagi dengan standar deviasinya. Dengan begini nanti standar deviasinya itu sama dengan 1. Proses mentransformasi atau merubah data kita dari ini menjadi seperti ini disebut dengan standarisasi. Selanjutnya, nilai yang pertama ini akan kita sebut sebagai Z1 ya. Nilai yang kedua akan kita sebut sebagai Z2 dan seterusnya. Maka kita sudah melihat bahwa data kita ini berubah dari X1, X2 sampai Xn menjadi Z1, Z2 sampai Zn ya. Inilah proses transformasinya. Kalau misalkan kita lihat ya bahwa proses transformasi ini ya menggunakan rumus seperti ini ya. Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma ya. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang nanya, loh kok ini ditransformasi sih, bukannya kalau misalkan ditransformasi atau di standarisasi ini maka nanti nilainya jadi berubah. Well, emang kalau misalkan dilihat nilainya ini berubah sih dari X1 ya, dari X1 menjadi Z1, ini emang merubah nilai. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa penafsiran kita terhadap data awal itu nggak akan berubah.
Contoh nih, misalkan contoh gampangnya gini aja deh. Kalau misalkan di Indonesia kan kalau kita mengukur air itu membeku ya, air itu kan membeku di suhu 0 derajat Celcius ya. Kemudian mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan kita hijrah ke satu negara lain gitu ya, yang tidak menggunakan Celcius skalanya, misalkan Fahrenheit gitu ya, maka ini kan kita transform nih dari Celcius ke Fahrenheit. Transformasinya ya, itu menggunakan rumus F ya, Fahrenheit sama dengan 9/5 C ditambah 32. Maka nanti didapatkan kalau untuk yang Fahrenheit itu air mendidih di suhu air membeku di suhu 32 derajat Celcius dan mendidih di suhu 212 derajat Celcius. Terlihat bahwa nilainya ini berubah dari 0 ke 32, tetapi penafsiran kita terhadap air itu mendidih atau membeku itu kan tetap sama. Ya, ini adalah batas bawahnya, batas di mana air membeku, dan ini adalah batas atasnya di mana air itu mendidih. Ya, seperti itu. Jadi, kita tidak merubah penafsirannya meskipun nilainya itu berubah. Nah, maka ya, meskipun kita rubah menjadi seperti ini, menjadi Z1, Z2, Zn, maka dia akan tetap berdistribusi secara normal ya. Berdistribusi secara normal, tapi kali ini rata-ratanya lebih simpel, yaitu 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Sehingga ketika digambar grafiknya, itu grafiknya masih normal ya, masih seperti ini. Gitu, masih seperti lonceng seperti itu. Untuk selanjutnya, kurva normal yang memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasinya yang sama dengan 1 ini disebut dengan kurva normal standar ya. Kurva normal standar. Oke, kalau gitu nanti rumus PDF-nya ini bakal jadi lebih simpel ya. Jadi rumus PDF-nya akan jadi seperti ini ya, gara-gara kan tadi ini standar deviasinya kan 1 ya. Ya udah berarti ini diganti aja 1 nih. Nah, ini diganti 1 jadi ini ya. Jadi 1 akar 2pi, kemudian mu-nya jadi 0. Nah, sehingga di sini jadi X aja gitu ya. Oke, maka rumus PDF-nya ini jadi lebih simple. Oke, perhatikan bahwa misalkan kita akan memilih salah satu nilai dari data kita yang baru. Katakanlah misalkan itu adalah Z1 ya. Z1. Oke, kalau misalkan kita ingin mencari luas daerah ya dari Z1 sampai yang pojok kiri ini, maka kan kita tadi bisa menggunakan rumus CDF ini ya. Jadi nanti rumus CDF-nya adalah CDF ya, luas daerah yang diarsir sama dengan integral dari min tak hingga nyampe Z1 PDF dikali dengan DX ya. Nah, hal yang spesial mengenai ini ya, kurva normal standar ini, itu kita nggak harus mencari CDF-nya dengan rumus integral seperti ini ya. Jadi sudah disediakan tabel yang khusus untuk mencari nilai CDF-nya. Oke, tabelnya itu disebut dengan tabel Z tabel ya, seperti ini. Oke, atau maksudnya contohnya gini nih, misalkan ya kita pilih Z1-nya berapa deh. Misalkan kita pilih Z1-nya ya. Z1-nya ini misalkan 1,32. Nah, kita pengen ngitung nih, berapa sih luas daerah dari yang paling pojok kiri ini ya sampai 1,32. Oke, caranya seperti ini. Oke, berarti ini yang kita lihat 1,3 dulu aja ya. 1,3 dulu. Oke, kita cari di sini 1,3. Nah, ketemu yang ini nih, 1,3 nih. Gitu ya. Kemudian yang duanya ini kita lihat sebagai di kolomnya. Oke, 2 itu kan berarti ada di sebelah sini ya. Nah, kemudian kita pertemukan. Kita pertemukan ini jadinya di sini. Kemudian ini jadinya di sebelah sini ya. Kita pertemukan di sini. Nah, ketemunya 0,9 066. Oh, berarti CDF-nya ya. CDF-nya untuk yang Z1-nya 1,32 itu adalah 0,9066 seperti itu ya. Oke, kemudian CDF yang 0,9066 ini juga mengandung arti bahwa data yang kurang dari Z1 ya, data yang kurang dari 1,32 itu ada sebanyak 0,9066, atau kalau dijadikan persen berarti 90,66%. Nah, ini bisa kita artikan seperti ini. Data yang membentang dari paling pojok kiri ini sampai Z1 ini ada sebanyak 90,66% dari total data yang ada ya. Itulah makna dari CDF. Dan yang kerennya, kita bisa mengetahui nilai CDF ini tanpa menggunakan tabel ini loh, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Caranya seperti ini, kita akan pergi ke Google Colab terlebih dahulu ya. Kayak dipersiapkan, ini beberapa library yang akan kita gunakan, ada NumPy sama SciPy.
Oke, caranya seperti ini. Kita tentuin dulu ya Z1-nya. Kalau nggak salah Z1-nya itu 1,32 ya. Nah, untuk menentukan CDF-nya ya, kita sebut saja CDF-nya itu CDF1 ya. Oke, caranya seperti ini. Stats.norm 0,1. Jadi maksud dari kode ini adalah gini. Kita akan menggunakan fungsi statistik yang tadi kita import dari SciPy ya untuk membuat data yang berdistribusi secara secara normal yang memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya itu 1 ya. Dan karena kita akan mengambil CDF-nya, maka ketik di sini CDF, lalu kita input Z1-nya di sini ya. Kita taruh Z1-nya di situ, coba kemudian kita print ya. Hasilnya sama nggak? Kalau tadi kan 0,9066. Oke, coba kita print hasilnya. Dan ternyata ya sama ya, ini 0,9066 kalau dibuletin. Nah, jadi begitulah caranya. Oke, yang perlu ditekankan di sini ya, kita akan menarik kesimpulan dari maksud dari ini ya. Jadi maksudnya seperti ini. Sekali lagi kesimpulan pentingnya adalah gini. Data ya yang kurang dari 1,32, nilai-nilai pada data yang kurang dari 1,32 itu ada sebanyak 90,66% ya. Jadi itulah kesimpulan pentingnya atau yang perlu ditekankan di sini ini adalah kurang darinya ya. Jangan diartikan lebih dari. Sekali lagi, jadi data yang kurang dari 1,32 ya, itu ada sebanyak 90,65%. Seperti itu ya. Oke, atau biar lebih jelas, gini aja deh, kita ke contoh soal ya dalam kehidupan sehari-hari nih. Misalkan ada soal seperti ini deh. Suatu sekolah tertentu berjumlah 200 siswa diukur IQ-nya. Didapatkan rata-rata IQ mereka itu adalah 130 dengan simpangan bakunya 40. Jika hasil pengukuran itu berdistribusi secara normal, tentukan berapakah banyak siswa yang memiliki IQ di bawah 140? Oke, kita fokus di pertanyaan A dulu ya. Kita fokus di pertanyaan A dulu. Oke, pertama, kita akan mentransformasi data ini dulu ya. Menstandardisasi data ini dulu. Karena dia rata-ratanya bukan 0 nih ya. Rata-ratanya 130 dan standar deviasinya bukan 1 ya. Ini standar deviasinya 40. Oke, kita transform dulu atau kita cari dulu nilai Z-nya ya. Kita namakan ZA aja deh ya. Z dari soal A gitu. ZA tadi rumus apa tuh? X ya. Oh ya, dalam hal ini X-nya 140 ya. Nih kan kita lagi fokus di A nih. Ya 140 ya X min mu. X min mu berarti 140 min mu. Mu-nya rata-ratanya itu adalah 130 dibagi dengan standar deviasinya ya. Standar deviasinya itu tadi 40. Oke, itu kita udah dapat nilai ZA-nya. Kemudian dengan menggunakan cara yang tadi ya, maka nanti CDF-nya, CDFA-nya itu adalah stats.norm 0,1, kemudian CDF di sini kita input ZA-nya, coba kita print CDFA-nya, akan kita dapatkan. Nah, ternyata ada 0,59 atau 59,87%. Berarti ini mengandung arti bahwa banyaknya siswa yang IQ-nya di bawah 140 itu ada sebanyak 59,87% ya. Oh ya, karena diketahui jumlah siswanya ini ada 200, makanya dikali 200 aja ya. Oke, berarti kalau dikali 200 kita bisa tahu berapa jumlah siswanya secara eksak. Oh, ternyata ada 119 siswa gitu yang IQ-nya itu di bawah 140 ya. Oke, jadi itu untuk yang pertanyaan yang A. Kemudian untuk yang menjawab pertanyaan yang B, caranya sama ya. Jadi kita tentuin dulu kan Z-nya ya, kita transform dulu atau kita tentuin dulu nilai Z-nya. Sekarang ZB aja ya, ZB ini sama dengan X min mu. Nah, kali ini X-nya adalah 100 ya, kan kita fokus lagi fokus di B nih ya. X atau 100 dikurangi mu, rata-ratanya tadi 130 dibagi dengan simpangan bakunya itu 40 ya, udah kita transform. Kemudian kita bisa cari CDF B ya, kita namakan CDF B-nya sama dengan stats .norm 0,1 .cdf dari ZB. Coba kita print CDF B-nya. Nah, ternyata jumlah siswa yang memiliki IQ di bawah 100 ya, itu ada sebanyak 0,22%. Atau coba kita kali sama banyaknya siswa di sekolah itu, jadinya ada 45 orang ya, seperti itu. Kemudian untuk yang C, nah ini untuk yang C agak sedikit tricky ya. Berapakah banyak siswa yang memiliki IQ di antara 100 sampai 140? Kalau kita buat
grafiknya ya, kalau misalkan kita buat grafiknya, oke kita buat grafiknya seperti ini deh. Oke, ini grafik kurva normalnya ya. Kalau tadi ini untuk yang jumlah siswa yang kurang dari 100, ini di sebelah sini ya. Kemudian ini jumlah, oke ini 100 ya. Kemudian ini jumlah siswa yang kurang dari 140, maka nanti yang diarsirkan yang sebelah, kita warna biruin aja deh coba ya. Nah, jadi kan nanti yang kurang dari 140, jadi yang ini ya. Nah, maka nanti yang ini dari 100 ke 140, berarti kan nanti ini adalah yang 140 dikurangi dengan yang kurang dari 100 ya. Nah, maka jumlah siswa yang rata-rata yang IQ-nya itu terletak dari 100 sampai 140 itu sama dengan jumlah siswa yang tadi kurang dari 140 dikurangi dengan jumlah siswa yang kurang dari 100 IQ-nya ya. Oke, jadi dari situ kita bisa buat bisa tahu hasilnya ya. Dengan cara tadi dikurangin aja sih. Berarti tadi kalau di Google Colab tinggal dikurangin aja dong. Ya. Yang tadi kurang dari 140 itu ada segini ya, ada CDFA. Ada CDFA dikali 200 dikurangi dengan CDFB dikali 200. Nah, ternyata ada 74 siswa ya yang dia memiliki IQ dari 100 ke 140. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih. Berapakah banyaknya siswa yang memiliki IQ di atas 100? Nah, di atas 100. Kalau tadi kan logikanya kalau yang kurang dari 100 ya, yang kurang dari 100 itu ada 45 ya, ada 45 ada 45. Ini anggap aja 45 ya, soalnya koma nggak mungkin kan orang koma masa sepotong sih gitu. Nah, berarti yang ada yang lebih dari 100 itu ya tinggal 100% ya, atau jumlah siswa total siswa yang ada di sekolah itu dikurangi dengan jumlah siswa yang IQ-nya kurang dari 100 ya. Yang tadi yang kurang dari 100 itu ada 45 ya. Oke, ini tinggal kita ketik aja 45 di sini. Maka akan kita dapatkan jawabannya adalah ada 155 ya jumlah siswa yang IQ-nya di atas 100. Oke, semoga ini cukup membantu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.